Silakan Kang Sesep. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan webinar IRNAIS. Kepada yang terhormat Dr. Misno, kami mengucapkan terima kasih atas kecintaan beliau kepada ilmu pengetahuan yang sangat terasa sekali dengan banyak meluangkan waktu atau mewakafkan waktunya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Syukur Slamet, kepada Susanto dan Aziz Abdurrahman. Kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi seputar ekonomi syariah. Dan untuk sebelumnya kami persilahkan kepada guru kita, Bapak Dr. Abdurrahman Misno, untuk memberikan keynote speak dan untuk lebih mengerucutkan tema apa yang akan kita bicarakan pada malam ini. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. The first, let's thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. Peace and praise and salam to be constant to the true idol Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his families, his friends, and also to his followers until to the doom days. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Pak Sesep Saiful Alam SE. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Syukur Slamet dan juga Bapak Yayan Susanto SE dan juga Bapak Aziz Abdurrahman SLI. Tadi Bapak Syukur Slamet MSPD ya. Oke, terima kasih. Hari ini tema webinar kita adalah terkait dengan satu tema yang sangat menarik menurut saya, yaitu Islamic Economic After Pandemic, ya, Progress and Challenge, challenge ya. Jadi kita berbicara hari ini, ya, saya mengatakan if we discuss about the Islamic economic and business, ya, actually, ya, we discuss about our religion is Islam, ya. So we have to now to understand, ya, and to praise the Islamic economic and business as our religion. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi, ya, bisnis, keuangan syariah, sejatinya kita itu sedang berbicara tentang din, ya, berbicara tentang agama kita yaitu Islam. Why? Ya, we understand and we know that the Islamic economic, business and finance is a part of our religion. Ya, jadi karena ekonomi syariah, bisnis syariah, kemudian juga keuangan syariah, akuntansi syariah, ya, itu adalah satu bagian dari salah satu bagian dari din dari agama kita, yaitu agama Islam, ya. Berarti ketika kita belajar itu, ya, betul-betul kita memang sedang belajar agama Islam.
Apalagi dalam perspektif fikih tentu saja ya, kita selalu menggunakan apa yang disebut dengan ahkamul khamsah, hukum-hukum yang 5 ya, dimulai dari yang haram, kemudian makruh, kemudian mubah, kemudian sunnah, kemudian wajib atau halal. Nah, ya ini memang sangat normatif ya, dan ini sering sekali ya salah artikan atau mungkin dilihat kadang sebelah mata gitu ya. Jadi seolah-olah itu bahwa ekonomi Islam itu kajian-kajiannya itu selalunya normatif. Kemarin baru saya diskusi juga dengan satu dokter dari satu universitas apa ya umum, universitas negeri ya, yang beliau mengatakan kajian-kajian atau studi terkait dengan ekonomi syariah kok selama ini bicara tentang normatif gitu ya. Walaupun dia mengatakan ya normatif itu penting gitu, tapi ada yang lebih penting lagi. Nah, kita sebagai ya pejuang syariah ya, pejuang dari ekonomi syariah tentu saja ya tidak bisa seperti itu ya. Dalam pandangan saya ya sebenarnya lepas dari disiplin keilmuan saya gitu ya, bahwa ya ekonomi Islam, ekonomi syariah itu bicaranya ya memang normatif ya. Pertama dia akan berbicara tentang ya hukum ya, dalam makna ini adalah syariah dan juga fikih gitu ya. Nah ini sebagai apa? Sebagai pondasi, sebagai awal. Ya nggak mungkin seseorang itu akan belajar ekonometrik, orang itu belajar tentang ekonomi pembangunan, ekonomi pedesaan, ekonomi perkotaan, ekonomi internasional, bisnis internasional dan sebagainya. Kalau pondasinya itu tidak paham, kalau pondasinya itu tidak dasarnya itu tidak kuat, ya sangat disayangkan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya saya boleh mengatakan atau saya akan mengatakan bahwa kajian atau studi tentang ekonomi dan bisnis syariah ya sama seperti kajian dalam religion studies, dalam ketika kita belajar misalnya ya, kalau dalam agama itu tiba-tiba kita belajar fikih misalnya, ya pasti akan kacau. Kenapa? Karena dalam fikih itu banyak sekali perbedaan gitu ya. Ada yang satu kunut, yang satu enggak kunut sudah rame gitu ya. Apa, Jumat azan 1 kali, 2 kali itu sudah nggak mau apa namanya berkomunikasi. Itu kenapa? Karena ya dari dasarnya ya. Dasarnya itu nggak kurang kuat gitu. Apalagi nanti kalau sudah bicara akidahnya, tauhidnya, keyakinannya belum kuat, langsung bicara tentang partai misalnya, bicara tentang politik misalnya. Oh ini akan mudah sekali apa, mudah sekali diombang-ambing oleh pendapat orang lain. Oke, back to our topic tonight ya. Kita bicara tentang bagaimana sebenarnya ekonomi syariah ya, Islamic economics after pandemic ya. Menurut saya ini sangat penting sekali, nanti ada irisannya dengan studi politik ekonomi syariah di Indonesia ya. Ini sangat penting sekali ya, bagaimana sebenarnya masa depan dari ekonomi syariah ya, setelah adanya pandemi, kemudian juga di G20 misalnya gitu, kemudian ke depannya itu seperti apa? Ya, apakah dia akan menjadi hanya kajian-kajian tadi yang sifatnya normatif ya, atau mungkin hanya seperti bonsai yang indah, kecil, tetapi dia tidak bisa berkembang gitu ya, atau mungkin akan dicari alternatif-alternatif lain. Misalnya hari ini ya, if we discuss about Islamic economic ya, tentu saja not only about the banking or insurance ya. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang ekonomi syariah, bukan lagi hanya bicara tentang perbankan syariah, bukan hanya berbicara tentang asuransi syariah, tetapi kita sudah bicara tentang koperasi syariah, kita bicara tentang retail syariah, kita bicara tentang halal industri, kita berbicara tentang bagaimana fashion yang syar'i gitu ya, bahkan sampai kepada studi tentang resort, tentang hotel, tentang halal travel, tentang halal tourism ya, Muslim friendly ya, tourism dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu alternatif dan itu adalah ya perjuangan dari mereka yang bersungguh-sungguh untuk mengembangkan dari ekonomi syariah.
Nah, tentu saja pengembangan ini tadi saya katakan harus didasari oleh keyakinan yang mendalam ya. Jangan sampai misalnya tren dari halal fashion misalnya ya, itu tidak didasari oleh keyakinan yang mendalam bahwasanya pakaian syar'i itu adalah sebuah kewajiban. Ya, termasuk juga banking ya, lembaga keuangan syariah. Jangan sampai ya eh, misalnya, ternyata tren penggunaan dari bank syariah itu atau tren penggunaan dari, keuangan atau jasa keuangan itu ya cuman ya seperlunya gitu ya, dan itu ternyata juga terbukti ya progresnya itu sudah lebih dari berapa sekarang ya, sudah sekitar 30 tahun kita bayangkan. 30 tahun perbankan syariah di Indonesia dari 93 sampai 2002 ya 2022 berarti sudah berapa tahun Pak Kang Sesep ya? Dari 93 sampai 2022. Iya 30 tahunan ya. Ternyata kita tidak lebih dari masih 10% market share-nya. Ini sebenarnya kalau orang itu betul-betul keterlaluan gitu ya. Kita yang 87% umat Islam gitu ya, kok masih gitu ya, masa 10% sih? Nggak nyampe gitu 25%. Kalaupun sampai 50% itu sebenarnya juga masih keterlaluan juga gitu ya. Harusnya tuh yang ide itu ya 75% gitu ya. Nah ini tentu saja dalam konteks, politik ekonomi gitu ya, syariah, kita akan melihat bagaimana mulai dari, tadi kita sebut dengan istilah apa, dakwah untuk grassroots-nya gitu, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua juga dakwah kepada, umaroknya ya dalam konsep top down ya. Ya bisa disebut dengan mungkin dakwah parlemen lah atau dakwah mungkin apa hukum gitu ya dan juga lembaga-lembaga yang ada di government atau di pemerintahan. Nah, ini yang cukup berat sehingga kemudian ketika kita melihat satu fenomena misalnya kok bank syariah itu begini sih gitu, begini maksudnya kok dari dulu tuh nggak pernah nggak nyampe 20% market share-nya tuh 25% ini ada apa gitu ya. Itu bagian yang konsentrasinya di banking ya, di Islamic banking, di perbankan syariah. Kalau kita yang konsepnya adalah dari sisi misalnya apa, oke nanti Pak Hasan siap ya. Udah siap nih insya Allah nih ya. Oke, Udah angkat nah tangan. jadi ya, oke. Jadi, ketika kita berbicara tentang, ekonomi dan bisnis syariah ya, maka ini kajiannya itu sangat luas sekali, apalagi sekarang dengan tren dari halal industry tahun 2024 sesuai dengan, komendemen dari, undang-undang tentang halal, itu menunjukkan tentang tahun 2004 itu semua ya, UMKM itu ya, usaha kecil, menengah ya, dan juga mikronya gitu dia harus ada sertifikasi halal. Nah, kemarin saya juga sempat diskusi, Pak Hasan kenapa audionya, coba dulu diklik dulu atau kita tes dulu ya. Coba silakan Pak ini. Pak Hasan Asngari belum Iya, aktif ya mikrofonnya. mhm. Kayaknya, mikrofonnya diinikan dulu. Suara saya kan terdengar ya, Pak Sesep ya? Dengar. Ini yang Pak Hasan Asngari mungkin beliau mau. Iya, boleh di ini dulu, di-restart dulu nanti baru boleh ini lagi. Coba dites suaranya. Sambil, nanti menyala juga nggak apa-apa ya, kita Di, sambil diklik berjalan. ini Pak Asngari, diklik yang logo ininya, logo mic-nya, terus connect via WiFi. Iya, coba di bagian ininya, yang lihat di mute-nya nih, di bagian mute Nah, baru lagi diklik. connecting. Nah, udah connecting. Eee, udah bisa ya? Oke, ya ini Ustadz Belum. Aziz, Pak Syukur Slamet, Pak Yayan, Kang Sesep gitu ya. Jadi, kita bisa semacam memprediksi kira-kira akan kemana nih sebenarnya ekonomi syariah ini setelah adanya pandemi ini gitu ya. Ya pandemi alhamdulillah sudah ya hampir berlalu lah gitu ya. Nah sebenarnya seperti apa nih ya, mungkin mirip begini kalau agak sedikit analogi itu, ketika perang dingin usai gitu ya, kemudian akhirnya ya apa ya,
beberapa pihak itu mencari-cari ini musuh mana lagi nih ya gitu ya, musuhnya mana lagi nih. Nah, sebagian teori politik itu menyebutnya ya akhirnya mengarah ke Islam dengan isu-isu terorisme, fundamentalisme dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah mungkin Densus 88 tidak terlalu banyak ini ya mencuat gitu terusnya itu nggak terlalu mungkin nanti kita nggak tahu seperti apa. Nah, oke itu bagian politik lah kita Belum nggak tahu. belum musim politik, Pak. Nah, iya belum mau sih nanti tapi Belum udah belum dekat. 2023, 2002 iya tahun depan ya. Sekarang musimnya polisi tembak polisi, Pak. Oh iya benar. Iya, sampai ada yang ini ya. Oke. Nah, kita diskusi itu. Jadi sebenarnya gini, kalau saya ingin membawa betul bahwa ekonomi syariah itu dari mulai pertama kita harus yakini bahwa ini agama kita gitu ya. Ini Islam gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks Islam sendiri ada dua dimensi. Pertama dimensi keyakinan, dimensi bahwasanya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Islam itu adalah din yang paling benar. Itu yang pertama. Kemudian di dimensi yang kedua ada dimensi insania atau humanisme ya di mana walaupun kita udah yakin nih keyakinan ini ternyata juga disupport gitu ya. Keyakinan disupport oleh bahwa semua aturan yang kita yakini tadi itu baik buat masyarakat tanpa bahkan memandang agama, kepercayaan, suku dan lain sebagainya. Ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat gitu ya. Oke, alhamdulillah Pak Hasan Asari sudah bisa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Kayaknya bisa kan ya? Suaranya gimana? Kita coba dulu. Kita turunkan tangannya dulu. Pak Hasan Belum connect, Pak Hasan, belum mic-nya. connecting ya. Iya, Oke. Ya, nah itu dari saya. Justru saya ingin diskusi nih ya. Nggak mungkin di sini levelnya itu adalah master gitu ya. Nggak perlulah terlalu dengar panjang lebar. Tapi tadi sudah saya simpulkan pertama dari keyakinan, dimensi keyakinan yang kokoh, kemudian didukung oleh nilai humanismenya, insaniahnya Islam ya khususnya ekonomi dan bisnis syariah. Dari situ kemudian kita menyampaikan bahwa oh iya kalau kita cinta Indonesia ya kita laksanakan ekonomi syariah. Ya, kalau kita cinta dunia, kita cinta manusia semuanya, ya laksanakan. Karena seperti itu, begitu idealnya musuh-musuh yang tidak suka dengan keadilan, tidak suka dengan mungkin semua orang itu bisa bahagia gitu ya, karena ada muncul ego diri dan sebagainya, mesti tidak akan pernah diam gitu ya. Mereka akan terus berusaha bagaimana memperkaya dirinya sendiri, mengeksploitasi orang lain, arogan dengan mungkin juga dengan banyak pihak, menginginkan agar dia dan juga keluarganya, golongannya kaya 7 turunan dan lain sebagainya. Nah, kita akan tanya satu-satu nih. Alhamdulillah Pak Malik Said sudah hadir. Tadi saya sudah bilang kita mau todong juga nih, tapi tenang dulu. Saya mau tanya ke yang sudah siap ya kita yang kelihatan dulu Kang Sesep dulu nih ya. Kang Sesep nih, saya mau tanya dulu nanti saya mau nanya ke Ustaz Aziz nanti mungkin siap ya boleh ya kalau sudah kira-kira ini. Tapi yang Kang Sesep dulu lah. Kang Sesep nih. Kira-kira Kang Sesep nih, ekonomi syariah sekarang itu kan pertama ya saya beri gambaran tadi perbankan syariah belum sampai 10% market share-nya. Asuransi juga hampir jalan di tempat. Kemudian saham sebenarnya sampai 45% peningkatannya, tapi kemudian belum banyak orang yang melirik juga gitu ya. Halal industri sebenarnya itu juga sebenarnya ada, tetapi juga di industri sendiri ya di Indonesia ini belum begitu diterima sampai ke sertifikat halal itu masih diperbincangkan, dipermasalahkan oleh kalangan industri. Nah, kemudian tadi misalnya juga halal tourism, misalnya pariwisata syariah misalnya, akhirnya kemudian juga akan apa ya, akan ada reduksi di sana. Misalnya sebagai mungkin kita sebutnya organisasi ya, satu organisasi ikatan dari ahli gitu ya, ekonomi syariah, tapi kemudian karena dia agar bisa juga membawa gerbongnya government, akhirnya ya dia mengambil beberapa tokoh sebagai ikon.
ya, agar bisa berkembang. KNEKS yang awalnya tadinya KNKS menjadi ekonomi dan keuangan, ini juga salah satu dari strategi juga yang dilakukan. Nah, kira-kira nih prediksi Kang Sesep nih dalam 5 tahun ke depan ekonomi, bisnis, keuangan syariah itu seperti apa? Jawab 2 menit saja, silahkan. Baik, kalau saya sendiri melihat secara lebih global ya, lebih global, Mhm, terlebih misalkan 5 tahun ke depan itu bagaimana, kalau dilihat dari sekarang sebetulnya belum terlihat ya, apalagi terlebih, setelah kita melewati pasca pandemi itu kan, mhm, eee, begitu besar ya transformasi yang dilakukan dan ini pun masih tahap bayi ya kalau menurut saya. Artinya kita mhm, belum belum bisa menebak nih, terlebih karena memang belum concern banget di masalah itu. Tapi melihat ada istilah begini Pak, kalau mhm, muslim itu mereka mau mau sholat dibiarkan, mereka mau ibadah haji dibiarkan, mhm. tetapi ketika mereka me mengeluarkan indikasi akan tumbuh di dalam ekonomi, itu baru diawasi. Jadi Oh gitu saya ya. Mhm, jadi benar-benar apa ya, ya mereka mau ibadah terserah mereka mau konsep apapun silahkan, tapi begitu masalah ekonomi ini walaupun konsepnya ada, itu akan besar hambatan dari, terutama mungkin yang tidak setuju dengan konsep Islam. Kemudian 5 tahun ke depan saya belum secara fokus, mhm, mhm. Atau mungkin memperhatikan hal lebih ini umum namun nggak apa-apa, mungkin pertanyaan lebih umum Kang Sesep, jawab 1 menit saja. 5 tahun ke depan, Islam di Indonesia itu akan seperti apa? Kan lebih umum tuh Islam, umat Islam, ekonomi syariah, ekonomi Islam. Kira-kira 5 tahun ke depan ini seperti apa nih dengan ya melihat sekian tahun, ini gitu perkembangannya? Eh, kalau ngelihat kita perjalanan dari mulai timbul kesadaran tentang lingkungan, katakanlah dari level SMA lah sampai sekarang Mhm, mhm, tentu Islam mengalami pertumbuhan yang luar biasa. mhm, Artinya dulu sempat jilbab itu tidak boleh menjadi boleh, itu kan mhm, kemudian mhm. kemudian penggunaan istilah-istilah, baik apakah itu dengan tambahan Islam atau syariah, saya kira itu juga, sebuah sebuah kemajuan ya. Hanya saja memang, yang paling menghambat itu adalah, sistem politik yang tergantung bagaimana, politik kita atau yang berada di, jajaran kekuasaan itu melihat Islam. Ini tergantung, Mbak. Artinya kalau misalkan kita yang pro, sebetulnya pro keadilan lah, dia nggak perlu pemimpin itu nggak perlu pro Islam, tapi dia pro keadilan. Kalau orang pro keadilan, dia sudah tidak melihat agama lagi. Artinya bahkan agama akan lebih tumbuh, lebih subur, gitu. Jadi saya kira itu saja sih, Pak. Oke, terima kasih karena kita juga nanti saya suruh jawab 1 menit saja malah gitu karena ini banyak yang lain gitu ya. Iya, Tapi sebelumnya Pak Hasan sudah sambung atau belum ya? Karena beliau udah siap ini. bahas Oke, belum eh, connect, Pak. sambil Bahas nunggu ya. Oke, saya sekarang iya. ke Ustadz Aziz dulu nih sebelum ke Pak Syukur nih. Ustadz Aziz, begini, ini salah satu case study dan terjadi. Dengar suara saya, Ustadz Aziz? Dengar Ustaz, dengar. Oke, jadi begini, ada kasus, ini boleh didengarkan semua nanti boleh kasih komentarnya juga. Ini kalau menurut saya kasus ini salah satu dari tanda ya kenapa kemudian apa ya ekonomi syariah itu kurang berkembang. Jadi gini, ada satu orang gitu ya, satu orang dia alumni dari Yaman gitu ya, alumni dari Timur Tengah gitu ya. Kemudian dia juga bisa disebut sebagai ustadz gitu ya. Kemudian dia juga apa sunnah juga bagus gitu ya. Tapi kemudian, ternyata ketika dia butuh untuk usaha gitu ya, butuh untuk usaha, akhirnya dia apa ya, justru mengambil, pembiayaannya itu dari, bank konvensional ya. Saya sempat, WA ya ke beliau, saya bilang, "Ya apa, saya tidak tanggung jawab dunia akhirat," gitu ya, terkait dengan hal ini, padahal kan sudah tahu. Nah, melihat fenomena seperti ini kira-kira apa pendapatnya Ustadz Aziz dan solusinya kira-kira seperti apa nih? Silakan Ustadz Aziz.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, eh, jawaban saya mungkin atau tanggapan saya terkait dengan studi kasus tadi ya. Memang itu tidak hanya satu orang saja Ustadz ternyata yang demikian. Jadi saya melihat mungkin di komunitas tertentu, ya mungkin bukan hanya satu komunitas saja, justru ada stigma bahwa bank syariah itu ya tidak jauh berbeda dengan konvensional seperti itu. Bahkan itu dinyatakan oleh beberapa ustadz-ustadznya seperti itu. Saya Betul. punya buku judulnya Ada Apa Dengan Riba, saya tidak sebut nama penulisnya. Nggak apa-apa. Di situ justru di mukodimahnya, di prolognya seperti menyalahkan orang yang mendukung bank syariah seperti itu. Jadi dia menyalahkan orang-orang yang mengkampanyekan bank syariah. Itu tertulis seperti itu. Terperanjat kaget, kok seperti ini cara berpikirnya. Maka melihat bank Islamic finance di Indonesia, kenapa kok kurang berkembang? Karena bisa jadi karena duri dari dalam ini gitu. Jadi ada orang-orang yang para asatid seperti itu justru yang tidak percaya gitu kepada bank syariah itu sendiri. Karena bisa jadi ini adalah sebetulnya miskomunikasi. Jadi memang kalau yang saya pahami seperti itu, banyak di antara para asatid itu yang tidak begitu paham detail tentang konsep keuangan di perbankan. Sehingga misalkan contoh seperti akad murabahah. Itu kan jelas kalau murabahah kan dari pihak banknya itu memberi informasi keuntungan yang mereka akan dapatkan sekian. Sementara mungkin sebagian orang menganggap yang namanya hutang ya harus dibayar sama kan seperti itu. Jadi itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga ini contoh kasus kecil seperti yang terjadi dulu di tempat tinggal saya dulu yang beberapa bulan yang lalu. Itu isunya adalah BTN syariah tetapi ada riba gitu kan. Seperti itu. Nah, ribanya di mana? Ternyata mereka yang nggak paham bahwa ada di dalam sistem itu takzir namanya. Ada yang sengaja tidak membayar tapi tidak confirm kepada pihak bank sehingga ada denda seperti itu takzir. Nah, mereka mengatakan bahwa syariah sama saja dengan konven, itu ada dendanya. Nah, hal-hal yang seperti ini, miskomunikasi seperti ini yang kemudian tersebar luas di masyarakat sehingga membuat distrust kepada bank syariah seperti itu. Inilah yang membuat mungkin bank syariah itu agak secara perkembangan itu tidak begitu signifikan. 30 tahun ternyata perkembangannya hanya sekitar 10%. Karena tadi itu bahwa ada yang komunitas tertentu bahkan yang Ustadz bilang itu berpegang kepada sunnah seperti itu ya. Tetapi kok seolah-olah agak memusuhi bank syariah dan juga orang-orang yang mengkampanyekan untuk menggunakan bank syariah seperti itu. Mungkin itu Ustadz dari Ya, saya pribadi Ustadz. Oke, ada tambahan satu Terima lagi kasih. tadi yaitu sebenarnya ya tadi tentang bank syariah, tapi sebenarnya dia itu kan mau usaha gitu kan, mau usaha, kemudian dia menggunakan bank konvensional gitu, nggak terlalu bicara sih tentang bank syariah, tapi dia pakai nggak apa-apa gitu katanya bank konvensional gitu ya. Untuk usaha katanya gitu. Nah, ini tapi jawabannya udah jelas sih, lebih dari 2 menit juga gitu ya. Kita mau tanya ke Pak Syukur sama Pak Malik gitu ya, sama Pak Yayan juga. Nanti siapa yang udah siap nanti boleh diinikan. Tapi ini menarik. Mungkin nanti kita akan buat juga kayaknya series ya. Kayaknya kita akan todong ada Pak Ustadz Aziz juga kayaknya siap juga nih untuk fokus ke satu bidang tertentu ya, bedah perbankan syariah gitu. Karena ya kalau kita memang melihat detail ke dalam gitu ya, ya kalau peneliti kan harusnya objektif ya. Dalam artian itu ya memang di dalamnya itu ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki gitu. Ya, tetapi kemudian tidak lantas kemudian menyamakan ya, karena memang jelas berbeda gitu, dan juga tahapannya juga panjang. Kalaupun ada kekurangan di sana ya memang ada. Nah, ini kayaknya nanti perlu nih. Kayaknya siap ya next time misalnya ya.
Kapan-kapan kita akan buat khusus yang fokus ke bank, ya ke bank syariah. Nah, kalau saya sendiri juga melihat dari beberapa literatur itu memang ada beberapa bagian yang memang perlu diperbaiki gitu ya. Tetapi tetap saja menjadi pilihan ya, satu-satunya pilihan ya saat ini gitu ya. Kalau keadaan darurat itu kita tidak bincangkan gitu ya. Oke, saya kembali ke Pak Syukur Slamet atau Malik mungkin, termasuk juga nanti kita akan todong juga nih Ustadz Muhammad Malik nih SA ini untuk jadi pemateri untuk pekan depan nih ya, untuk pekan depan. Oke, yang sudah ini Pak Syukur Slamet nih, kita ke yang senior dulu nih. Pak Syukur Slamet nih, saya mau nanya kira-kira prediksinya tadi ekonomi, bisnis, keuangan, syariah gitu ya, dalam 5 tahun ke depan nih gitu ya, setelah pandemi ini kira-kira sebenarnya seperti apa nih kemungkinannya gitu ya. Kalau tadi Pak Sesep lebih kepada salah satunya adalah ya tergantung government-nya gitu, tergantung khalifahnya gitu ya, pemimpinnya gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Syukur seperti apa nih? Kemudian juga seperti apa? Kemudian solusinya kira-kira seperti apa? 2 menit, silahkan. Baik, kalau saya memandang ya tetap kembali ke government, karena ini masalah politik ekonomi. Karena kalau pemerintah yang memutuskan itu sangat cepat. Nah, sekarang kalau orang-orang syariah aja sekarang masalah ekonomi syariah jadi dipegang oleh orang-orang yang saya lihat tidak terlalu memahami tentang syariah. Sehingga dia bagaimana untuk mengembangkannya itu akhirnya kembali ke konvensional. Tapi kalau dari keputusan pemerintah nantinya, jadi kalau kita lihat ini momennya nanti setelah tahun 2024, kita tunggu. Jadi kalau sebelum tahun 2024 kita tidak bisa memprediksi, karena ya begini-begini aja. Tapi nanti kalau memang ada perkembangan yang bagus, tahun 2024 baru bisa berubah. Tapi kalau memang masih didominasi oleh orang-orang yang seperti ini, memang sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin perkembangan market share bank syariah itu sudah berkembang, ya, bank pemerintah punya. Tapi akhirnya dijadikan satu, jadi satu bank syariah Indonesia. Tapi itu sebenarnya kinerjanya dia, kalau saya lihat menurun ya, dengan menyatunya itu. Tapi ketika kemarin terpisah, dia bisa bersaing sebetulnya kalau saya lihat perkembangan. Contohnya ya, ketika masih terpisah, bank itu dia bisa melayani nasabah lebih banyak. Terus misalnya customer service-nya 2. Tapi ketika disatukan itu customer service-nya 1. Ya, kalau yang saya kebetulan nasabah bank itu. Jadi semakin menumpuk orang ngantri ke CS saja. Dari pagi sudah 30 orang. Itu 30 orang harus selesai 1 hari. Jadi otomatis orang tuh akan tidak menarik. Apakah ini faktor kesengajaan supaya orang tidak menarik, dengan yang sudah punya tabungan di situ harusnya tidak berminat lagi, atau apalagi yang baru. Nah, itu saya lihat memang nanti kembali di tahun 2024 Pak. Oh, gitu ya. Terus satu lagi terkait dengan mungkin bukan bank ya, tetapi ke hal industri misalnya, ke pariwisata misalnya. Kira-kira apakah tren dari pariwisata syariah itu dia cuma sebentar trennya, cuma ngikutin mungkin juga tren di dunia itu ada halal muslim friendly gitu ya, atau mungkin memang ini sebuah new business gitu. Jadi kalau saya lihat ini adalah sebuah bisnis seperti bank aja, dari konvensional yaitu kan pindah ke bank syariah. Tapi kalau bank saya agak beda ya. Tapi kalau pariwisata dia hanya sekedar bisnis saja kalau saya lihat, karena memang kalau dilihat orang Islam itu kan banyak, supaya dia juga mungkin lebih menarik untuk berwisata. Karena bisa jadi nanti setelah berkembang itu syariahnya mulai jadi hanya tren-tren saja. Seperti kalau orang baru buka wisata itu kan semangat, itu semangatnya luar biasa. Tapi giliran perawatan ya udah lambat laun dia akan menurun. Nah itu nanti kembali lagi ke pimpinannya.
Oke, kalau terkait dengan pimpinan atau government-nya, kita kan punya teori dalam politik itu tadi dua. Pertama ada top down, yang kedua ada bottom up gitu ya. Dan ini dari sisi konteks Islam juga ini sudah dilakukan oleh dua-duanya gitu ya. Ada yang mereka berjuangnya itu dari grassroots dalam artian udahlah ngaji, taklim, nggak usah lah ngomongin politik gitu ya. Beberapa ada seperti itu. Tapi ada juga yang ya politik harus nih wajib gitu ya, karena nanti kalau nggak ada yang di atas gimana bikin kebijakan, gimana untuk mengcounter undang-undang, peraturan dan sebagainya gitu. Kalau saya melihat ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain ya, saya melihat harusnya sih memang ya dua-duanya itu berfungsi gitu ya, merujuk pada malu ala makanatikum inni amilun gitu. Hanya nanti tinggal mungkin ijtihad politiknya atau ijtihad dakwah, bukan politik sih ya. Jadi gini ya sebenarnya, contohnya begini sebenarnya realnya. Jadi ketika kita sebagai umat Islam gitu ya, otomatis kita ingin dalam konteks yang ini melaksanakan seluruh syariat Islam ya secara kafah gitu ya. Nah, tetapi kemudian ini akan sangat dipengaruhi oleh ya pola berpikir, pendidikan, lingkungan, komunitas, guru dan lain sebagainya. Sehingga kemudian konteksnya sebagian udahlah kita fokus aja lah ke bidang ini saja. Mungkin ada yang di bidang pendidikan. Nah, kalau produk kita kebetulan bidangnya di ekonomi dan bisnis gitu ya. Atau mungkin udah harus politik nih, harus di atasnya. Tadi kan kayaknya kalau Mas Agus cenderung udah nunggu government-nya gitu. Ada orang mengatakan nggak perlulah, nggak usah nunggu 2024, yang penting kita jalan aja, yang penting kita dakwah, yang penting kita sampaikan, terserah lah pemimpin juga gitu-gitu aja, nggak ngaruh kalaupun nanti terpilih yang lain juga yang tekanannya juga terlalu kuat gitu ya. Tekanan dari asingnya itu juga terlalu kuat juga gitu. Nah, ini jadi masalah juga gitu ya. Oke, kita ke Kang Yayan nih yang udah siap nih kayaknya nih. Pak Hasan Asari kalau udah siap mohon ini kan ya. Pak Malik siap-siap ditanya ya. Kang Yayan saya mau tanya nih tentang our topic ya tonight ya, tentang after pandemi nih ya. Kira-kira melihat beberapa fenomena Kang Yayan biasanya agak sedikit kritis nih cara berpikirnya nih. Dalam konteks Islam, spesifiknya adalah ekonomi, bisnis, keuangan syariah. Setelah pandemi ini, kira-kira seperti apa nih khususnya di Indonesia nih? Silakan Kang Yayan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Susah ya. Tapi coba kita beropini ya selaku yang kita mencoba berpikir. Ya ini Kang Yayan, ini direkod dan mungkin kita akan lihat lagi 5 tahun ke depan. Ya. Kira-kira pemikirannya itu seperti apa? Silakan. Kalau dari sisi saya ngelihat aktivitas perekonomian atau perkembangan perekonomian syariah yang ada di Indonesia ini lebih cenderung akan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor tadi sudah benar ya. Jadi faktor politik atau government ya. Government ya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kebijakan ekonomi yang mempengaruhi segala hal yang secara kebijakan yang sifatnya lebih cepat dan lebih berpengaruh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat adalah kebijakan dari pemerintah itu sendiri akan seperti apa. Oleh karena itu, kita tunggu nanti betul setelah 2024. Namun nampaknya pergerakan ini sebenarnya sudah terlihat dari sekarang ya sebenarnya. Jadi saya masih membahas dari sisi government itu. Jadi ada beberapa sosok atau ada beberapa praktisi ekonomi yang sifatnya dia sudah menjadi orang-orang yang berpikir ekonominya sudah tinggi itu berpikiran bahwa Indonesia atau seluruh dunia ini pergerakannya untuk ekonomi konvensional ini akan mengalami satu tendensi ke arah penurunan atau terpurukan ya sepertinya untuk skala 5 sampai 10 tahun ke depan. Justru dengan itu ada prediksi-prediksi bahwa orang akan cenderung tumbuh kesadarannya bahwa sistem perekonomian dunia dengan menganut sistem konvensional atau sifatnya yang sekarang itu memang gagal sudah dijalankan dan orang akan berpikir dengan sendirinya bahwa memang
akan dicari satu alternatif sistem ekonomi yang memang akan menjadi satu jawaban dari permasalahan dunia ini, yaitu larinya nanti akan ke perekonomian syariah ya. Satu itu. Yang kedua, faktor yang menurut saya akan timbul adalah dari sisi kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah saat ini kita lihat bahwa para konseptor-konseptor ekonomi syariah itu sebenarnya sudah sangat banyak yang sedang bergerak. Jadi perekonomian syariah Islam akan tumbuh dari sistem-sistem perekonomian syariah kecil, Pak. Jadi Mikro ya. saat ini kita sebagai praktisi atau teman-teman kita yang sudah menjalankan ini sebenarnya sudah bergerak secara perlahan dan nanti akan masif. Perekonomian secara syariah ini akan dalam satu kesempatan tertentu akan tumbuh kembang seolah-olah akan berjamur dan berantai ya. Tapi itu sebenarnya indikasi-indikasi itu sudah terlihat dari sekarang. Cuman itu menunggu momentum untuk bisa dipersatukan atau dijadikan satu sistem tersendiri yang lebih legalitasnya lebih terlindung. Kalau kita lihat bahwa aktivitas-aktivitas itu sebenarnya dari kita yang saat ini sedang membicarakan ini, teman-teman kita yang sudah bergerak sebenarnya di tahap awal atau medium atau skala yang sudah siap untuk go public itu sebenarnya sudah siap. Cuman kita menunggu momentum. Kembali lagi itu akan momentumnya adalah terhadap government kebijakan atau secara perekonomian dunia itu akan seperti apa. Terus yang ketiga yang akan mempengaruhi perekonomian dunia dari sisi perekonomian Islam itu adalah dari sisi mindset atau pola berpikir masyarakat. Ya. Jadi mindset atau pola berpikir masyarakat dalam tatanan perekonomian ini akan sangat dipengaruhi oleh kita saat ini. Kita saat ini untuk usia kita mungkin saat ini memang sudah agak telat ya dari sisi usia, namun nanti akan muncul konseptor-konseptor perekonomian Islam yang sifatnya lebih approach terhadap tata cara milenial. Nanti akan dikemas dengan sistem-sistem atau kemasan-kemasan milenial yang nantinya akan lebih diterima oleh masyarakat. Karena 5 tahun, 10 tahun ke depan itu bukan dunianya kita. Yang kita pikirkan saat ini secara konsep mungkin tidak bisa akan diterima oleh mereka nanti di 10 tahun ke depan. Itu adalah konsep-konsep milenial yang nanti akan cocok dengan konsep zaman itu. Cuman saat ini kita berjuang untuk memberikan pondasi-pondasi kuat untuk penerus-penerus generasi kita yang nantinya justru akan pegang peranan. Nah, jadi menurut saya 5 tahun mungkin tidak terlalu akan terlihat perekonomian syariah di Indonesia itu seperti apa, cuman sudah mulai muncul indikasi pasca 2024 itu bahwa indikasinya konvensional mulai terpuruk, perekonomian Islam akan menjadi satu alternatif yang pada akhirnya nanti momentum mungkin 10 tahun ke depan itu akan jadi satu pilihan yang tidak bisa tidak akan dipilih oleh umat manusia, Pak. Begitu kalau menurut saya. Oke, luar biasa sekali. Ini akan menjadi catatan sejarah ya. Tadi banyak sekali yang bisa sebenarnya bisa dikomentari, terutama di poin yang kedua dengan ketiga. Yang poin kedua itu terkait dengan optimisme, ya optimisme kebangkitan ini. Ini sebenarnya tadi nyambung dengan statement dari Kang Sesep nih ya. Dan ini sebenarnya menjadi fenomena umum bahwasannya anak SD sekarang itu sudah pakai hijab, misalnya gitu ya. Saya juga ini sekali gitu ya, sangat luar biasa sekali. Guru-guru SD saya juga udah pakai hijab rata-rata yang muslim ya, muslimah gitu ya. Nah, kemudian juga sampai petinju pun pakai hijab, yang pemain voli pakai hijab. Cuman juga jangan juga euforia, dalam arti jangan juga melihat, ini berarti kebangkitan nih. Ya, kalau dalam kajian sosial belum tentu. Apakah mereka juga akan terjebak atau apakah sebagian mereka itu akan terjebak kepada tren gitu ya, sehingga kemudian tren ini mungkin memang nggak begitu lama gitu. Misalnya banyak sekali mereka yang SD-nya itu pakai hijab ya, siswinya itu ketika SMP, ketika SMA ya mudah sekali dibuka gitu ya, apalagi kalau sebatas seragam gitu ya.
Nah, gitu ya. Nah, ini perlu dicermati gitu, nggak bisa melihat langsung, "Wih, kayaknya ini tren banget nih hijab," gitu ya. Karena hijab itu kan dia memang ya sudah kewajiban gitu ya, sudah kewajiban. Jadi what's next-nya dan ini sampai kapan gitu ya. Nah, kalau memang dikuatkan terus ya dari kita, dari semua umat Islam ya memang menjadi tren gitu ya. Termasuk juga sekarang pakai niqab gitu, pakai cadar sekarang kan udah di mana-mana tuh gitu kan ya. Di mana-mana gitu. Apakah ini juga memang tren juga ngikutin atau sampai batas mana nih gitu ya prediksi. Nah, termasuk poin yang ketiga yang paling penting itu adalah kita mau minta pendapatnya Pak Kang Malik nih. Mudah-mudahan sudah bisa boleh on kamera ya. Dia boleh on ininya mic-nya di unmute. Jadi Kang Malik ini kan termasuk generasi yang mudanya gitu ya, generasi mudanya untuk melihat trennya itu seperti apa. Nah, mungkin kita juga bisa memprediksi dari kan gini, prediksi itu kan dari fenomena gitu ya. Misalnya nih kita lihat dari sekarang hampir semua perguruan tinggi, apalagi yang Islam, perguruan tinggi umum saja kita sebut IPB, UI, Undip, UGM, Unpad sampai gitu ya. Mereka membuka konsentrasi, bukan hanya konsentrasi, departemen ya atau program studi ekonomi syariah. IPB ekonomi syariah itu sekarang sangat maju sekali. UI sudah lebih dulu gitu ya. Unpad juga sama, UGM juga sama, Brawijaya juga sama. Hampir semua perguruan tinggi umum itu mereka membuka program studi ekonomi syariah. Yang swasta nggak usah ditanya gitu ya. Nah, kira-kira dari konteks seperti ini ke depan itu akan seperti apa? Gitu ya. Sama juga mungkin kalau agak sedikit jauh di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, pesantren itu sekarang di mana-mana. Mungkin nanti Ustadz Aziz boleh melihat juga nih, ya, boleh kasih komentar juga. Kalau pesantren itu sekarang tuh pesantren tren itu di mana-mana, luar biasa sekali. Dari yang gratis sampai yang paling mahal itu ada gitu ya, Jabodetabek gitu tuh. Nah, kira-kira dalam 5 tahun ke depan itu seperti apa gitu ya. Nah, kembali ke ini, ketika prodi mahasiswa di ekonomi syariah itu begitu banyak dengan kajian-kajian yang mendalam, kemudian mereka akan masuk ke dalam industri. Nah, industri ini akan seperti apa? Jangan-jangan mungkin ada beberapa alumni juga dari ekonomi syariah, tapi kemudian dia kerja di konvensional, katanya belajar Pak atau susah cari kerjaan dan lain sebagainya. Ada satu mahasiswa itu tadinya di ekonomi syariah dia pakai jilbab gitu ya, pas sudah keluar malah nggak pakai jilbab jadinya gitu. Nah, ini kan masalah gitu ya. Walaupun secara general mungkin kita boleh lihat. Oke, Kang Malik sudah bisa komentar? Atau kemana nih? Oh, ngilang ini jadinya ya. Pak Hasan As'ari sudah bisa sekarang nih. Saya kasih suruh unmute. Nah, sudah bisa komunikasi. Coba tes. Ya, tes. Alhamdulillah udah bisa ya. Ini pemateri kita ini aja nih. Bisa mic-nya atau pakai ini, atau mungkin kasih komentar dulu kalau udah siap bisa langsung komunikasi. Tapi tadi yang menarik ini belum selesai nih, masih banyak sekali yang kita bisa diskusikan, terutama ya solusi-solusi sih. Termasuk tadi kalau ketika bicara tentang ekonomi syariah ini kan sekarang sebagian juga masuk ke government. Tadi Kang Yayan juga agak sempat disinggung. Jadi ketika kajiannya sudah ke makro, ini harus berbicara tentang pajak, bicara tentang retribusi, bicara tentang bagaimana keuangan negara. Nah, ini dia sudah harus nyentuh ke sana juga, makanya berkembang ekonomi makro syariah ya di semester kedua sebenarnya nih. Oke, silakan Pak Hasan. Baik, jazakallah. Sebelumnya mohon maaf nih rekan-rekan, banyak kendala. Iya, kalau berbuat baik banyak cobaan memang. Malam 1 Muharram nih Pak Dokter nih. Jadi di jalan macet para mau, aduh Masya Allah ya. Iya, betul. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, saya ikut lambat, mungkin saya pendengar saja deh. Saya nggak ikut jadi depan masalahnya Pak Dokter. Iya, oke. Saya dengarkan saja, saya simak dari sini. Atau ngasih komentar boleh juga nih. Kalau ngasih komentar bisa kan ya sedikit ya. Ya, Thayyib bisa aja ya komentar ya dari yang ya, dari oke. Kita kasih pertanyaan dulu nih. Kita kasih pertanyaan dulu nih kira-kira suara saya terdengarkan ya. Jadi kira-kira menurut Pak Hasan ini dalam
3-5 tahun ke depan nih ekonomi syariah itu akan seperti apa nih masa depan ekonomi syariah, terutama tadi ngelihat beberapa case semangatnya tinggi ya, perbankan syariah berkembang gitu ya, kemudian juga halal tourism juga berkembang gitu ya. Nah kemudian tren dari tadi ghiroh semangat untuk berislam juga tinggi gitu ya, walaupun nanti tadi akan berhadapan juga akan ini juga dengan ada kaitannya dengan government juga ya, tetapi kemudian juga orang-orang yang nggak suka dengan Islam dia juga akan terus merangsek juga gitu ya, merangsek dan mereka juga terus bergerak. Nah kira-kira gimana nih prediksi untuk ekonomi bisnis keuangan syariah dalam 5 tahun ke depan? Silakan Pak Hasan. Tayyip, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Dr. Misnoh. Walaupun sedikit ya, mungkin saya bisa sedikit sampaikan juga. Bahwasanya memang diprediksi ke depan ini perkembangan ekonomi syariah itu luar biasa ya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya itu tidak hanya sekedar dalam ruang diskusi ya, artinya harus ada implementasi. Nah, sejauh yang saya pahami bahwasanya sekarang di mana-mana digaungkan ya pergerakan ekonomi syariah, tetapi yang dirasakan di masyarakat itu belum ada sama sekali. Contoh nih ya, di bank-bank konvensional ternyata tanda kutip ya, bank itu sangat rendah. Sedangkan lembaga keuangan syariah margin profit, ngambil profit marginnya itu minimal kan 20% ya. Nah, itu ternyata sangat teramat timpang ya. Jadi intinya kita butuh gerakan nyata ya dalam mengimplementasikan ekonomi syariah ya di Indonesia. Di antaranya mungkin saat ini yang sebagai ujung tombak ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat yang terdekat dengan kita lebih dahulu. Di antaranya ya mungkin keluarga, dari keluarga dekat, ke komunitas-komunitas yang kita aktif di dalamnya, minimal edukasi tentang ekonomi syariah. Walaupun untuk saat ini dari sisi pembiayaan lembaga keuangan syariah itu masih belum bisa jalan secara komprehensif ya, artinya baru sekelas roll saja. Ya, mungkin itu sekedar pandangan dari saya pribadi, Pak Dokter. Jadi di sini saya terpacu sangat semangat sekali untuk segera bisa terjun langsung minimal ke dunia pendidikan ya, minimal harus mengajar ya. Mungkin dari situ kita bisa punya banyak kesempatan. Dan dalam kehidupan masyarakat ya mungkin dari usaha yang bisa kita rintis dari nol, melibatkan komunitas-komunitas yang bisa kita gandeng, mungkin itu Pak Dokter. Oke, terima kasih. Ya ini Pak Hasan kandidat untuk Kaprodi nih, insya Allah nih di Institut Agama Islam Madani kayaknya ini ya grupnya pesantren Binbas, insya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan jadi. Nah ini justru yang paling penting nih ya. Artinya memang ya statement tadi terakhir sebenarnya betul juga kalau saya menyebutnya dengan learning by teaching gitu ya. Jadi belajar atau ya kita belajar dengan mengajar gitu. Walaupun tetap saja memang harus disiapkan ya, disiapkan dari sekarang gitu ya. Karena kalau menunggu, kalau menurut saya juga tidak ya kurang bagus juga gitu ya. Kalau saran saya sih lebih baik ya dari sekarang ya. Sebenarnya hadirnya di diskusi ini
ini sebenarnya sangat membantu gitu ya. Alhamdulillah di sini ada Kang Yayan, ada Kang Sesep, ada Pak Syukur yang paling rajin, ada Ustadz Aziz. Wih, luar biasa sekali nih, paling rajin Pak Aziz ikut ini. Terakhir ikut tentang waris dari itu tuh teman sama-sama prodi itu Pak Tuba Jazil itu yang di UI kemarin yang ngisi tentang waris gitu ya. Nah kita juga mungkin perlu Pak Syukur nih. Jadi dengan diskusi, dengan ini kita kan lebih banyak, termasuk sebenarnya mengungkapkan ide dan gagasan ya dalam bentuk lisan. Nah kalau di dunia pendidikan dosen ya termasuk tadi mau nggak mau ya memang harus nulis gitu ya. Kenapa kemarin tadi saya share yang keputusan rektor terbaru itu kan tentang jurnal dan juga TOEFL gitu ya. Itu memang ya tool sebenarnya, alat gitu. Walaupun saya sangat berat sekali sebenarnya nih memikirkan mahasiswa ini, tapi ya mudah-mudahan kalau tadi Pak Syukur sudah memberikan bikin adem lah gitu ya, bahwa ya memang sebenarnya memang harus seperti itu sih, namanya mahasiswa master ya bahasa Inggrisnya minimal 425 itu udah minimal banget, di tempatnya itu udah 500, 550 gitu ya. Nah ini harus belajar, kemudian bahasa Arabnya juga gitu ya, kemudian juga termasuk penguasaan materi dan ini apa kedalaman dan juga luasnya meluaskan pemikiran gitu ya. Ini penting sekali nih ya. Ini untuk kita semuanya sehingga sumber bacaan, kemudian sumber aktivitas kegiatan, kemudian juga pengalaman gitu ya. Itu memang akan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir seseorang gitu ya. Misalnya tadi terkait dengan implementasi, ternyata industri itu sudah luar biasa sekali gitu ya. Tren hotel syariah itu sudah di mana-mana, ada tadi halal tourism juga sudah banyak sekali berkembang gitu ya. Kemudian juga Muslim friendly tourism itu juga sangat berkembang di dunia yang minoritas Muslim gitu ya. Itu ternyata mereka sudah action juga gitu. Dan ini tadi generasinya Pak Malik nih sebenarnya tadi mungkin agak kelempar gitu ya, bahwa mereka tuh sudah sampai ke yang paling tren sekarang itu adalah halal food ya. Dengan konsep sertifikasi halal itu ya, ada istilah sekarang juleha gitu kan, juru sembelih halal, itu sudah sekarang trennya itu sudah sertifikasi untuk juru sembelih halal. Nanti di INES juga akan diadakan juga untuk pelatihan juru sembelih halal gitu ya. Saya ingat sekali waktu kecil itu kayak kalau motong ayam itu harus kasih ke yang orang tua gitu ya. Nggak boleh tuh kita yang apalagi masih kecil nggak boleh ya, yang agak muda aja nggak boleh motong ayam tuh. Motong ayam tuh harus dikasihkan ke mbah gitu biasanya itu. Ya karena dianggap mungkin lebih tua, mungkin lebih syar'i ya gitu ya. Padahal kalau sekarang saya udah motong ayam juga udah biasa, motong kambing juga udah biasa tiap tahun gitu ya. Nah, artinya ini trennya sertifikasi halal itu luar biasa gitu ya. Kemudian juga wakaf. Sebenarnya tadi itu ada acara, nanti mungkin saya kalau itu boleh hubungi ada pimpinan dari Bank Wakaf Internasional itu datang ke Indonesia juga. Tadi ngubungin saya juga, sekarang lagi di Tangerang itu. Itu juga tren wakaf itu juga sangat luar biasa sekali gitu ya. Kalau kita bicara tentang wakaf, kemudian walaupun masih tadi sebenarnya bukan teori gitu, bukan teori. Teorinya sudah lengkap. Ya tadi yang saya share itu ada buku tentang tentang teori tentang wakaf gitu ya. Kemudian prakteknya itu sudah di mana-mana, lembaga wakaf itu banyak sekali gitu ya. Nah, tinggal tadi ternyata nih kira-kira nanti harus dianalisis nih yang kurang itu apa gitu ya. Misalnya yang kurang itu adalah ternyata ya bisa dikatakan dari keimanan kaum muslimin yang mengalami pengurangan gitu ya. Salah satu indikasinya adalah sekarang itu orang yang mau mewakafkan tanah itu ya enggak terlalu banyak gitu ya. Walaupun ini perlu survei gitu, tapi ini misalnya kalau Pak Syukur di PUI gitu ya, di PUI itu dalam 10 tahun terakhir tuh hampir tidak ada tuh yang mewakafkan tanah gitu untuk sekolahan gitu ya. Kalaupun ada itu ya wakaf yang punya orang tuanya yang dulu-dulu gitu. Padahal dulu tren wakaf untuk sekolahan, untuk makam, untuk itu tuh sangat banyak sekali gitu ya. Nanti masing-masing budaya juga dia akan berbeda juga ya. Misalnya kita lihat nih, kebetulan Pak Syukur bagian ini ya makam gitu ya.
misalnya dulu itu kalau di tempat saya juga baru tahu juga kalau di Jawa itu kan kuburan itu makam itu selalu ada di satu tempat gitu ya, ngumpul semuanya gitu ya. Tapi kalau kita ke Bogor itu di sebelah rumah saya itu kuburan gitu ya. Terus di sebelah sini juga belakang kuburan juga. Jadi kenapa? Karena ya apa yang tempat khususnya itu hampir nggak terlalu banyak gitu. Kalau tren di perkotaan sudah ada Firdaus Memorial Park gitu ya, ada Sandigo Hills juga buat ada yang muslimnya juga gitu kan ya. Nah ini jadi satu apa ya, satu tren juga wakaf filantropi ya, apalagi kalau kita kemarin yang ngomongin tentang AAS apa ACT gitu ya. Nah kira-kira setelah kasus ACT ini seperti apa nih teman-teman di filantropi ini gitu kan ya. Wah, ini menjadi banyak hal yang kita bisa diskusikan. Oke, Pak Syukur mau komentar lagi silakan. Silakan yang belum. Nah, jadi kita mau komentar nggak apa-apa. Hasan mau komentar lagi silakan. Jadi kalau implementasi itu sampai ke detail tadi fintech syariah itu sekarang sudah berkembang. Ya kemudian teman-teman di sampai kepada apa untuk minyak itu atau itu sudah syariah juga gitu ya. Jadi sudah hampir apa sangat banyak sekali. Tapi memang belum ini ya belum terkoneksi. Sekarang sudah ada istilah halal value chain gitu ya. Dan ini dia akan terus berkembang apalagi tadi terbukti dengan prodi yang ada di setiap apa perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta ini akan menjadi tren baru dalam 5 tahun ke depan. Supply dari sarjana ekonomi syariah nanti ke level master kemudian ke level juga PhD doktoral itu dia akan pasti akan bukan hanya teori tapi ingat juga sih yang kita juga jangan juga kemudian seperti apa ya semenjak itu assembling university gitu jadi seolah-olah tuh kampus itu kuliah itu untuk kerja untuk implementasi tidak semua juga gitu kenapa ini yang kadang selalu saya sampaikan juga nih ke beberapa orang itu ya kampus itu ya kuliah itu dia bukan hanya praktek tapi dia teorinya itu harus kuat juga gitu. Kuat juga. Jadi kalau kampus levelnya apalagi kalau master gitu ya, levelnya dia oh harus dagang, harus ini. Oh itu mah levelnya apa istilahnya itu diploma, sekolah vokasi gitu ya atau mungkin S1 yang dia ke jurusannya bisnis gitu ya. Tapi kalau sudah ke level S2 sebenarnya dia itu seharusnya menjadi seorang analis dan konsultan. Justru malah hampir nggak turun ke lapangan gitu ya. Misalnya Pak Syukur mau expert ahli bidang wakaf gitu ya. Kalau di level S2 apalagi S3 udah nggak mikirin lagi gimana cara mendapatkan wakaf ini tidak, tapi justru dia akan meneliti ini wakaf ini sudah ada lembaganya ini. Kok ini nggak sukses ya? Kenapa ya? Kok ini kok bisa berkembang? Kenapa ya? Kok ini ada sampai istilahnya itu pimpinannya kok gajinya besar sekali misalnya. Ini kenapa ya? Jadi analisis-analisis yang sifatnya justru malah teoritis. Ya, dari teori kemudian dikembangkan. Nah, di level master ini adalah pengembangan teori. Ya, pengembangan teori plus nanti ada inovasi. Gitu ya. Jadi kalau kembali misalnya ke Ustadz Aziz misalnya, oke, fokusnya kepada kajian klasik Turos tentang pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Oke, kita sudah menemukan nih pemikiran dari Ibnu Taimiyah itu A, B, C, D di bidang ekonomi. Ya, misalnya Al-Hisbah. Al-Hisbah itu seperti apa? Apa namanya bentuknya atau mungkin konsepnya seperti apa sih sebenarnya? Oke, sudah ditemukan. Itu sudah satu hal yang udah melampaui level S1 gitu ya. Nah, setelah itu baru what's next-nya. Nah, kira-kira kalau relevansi dan diimplementasikan di Indonesia ini seperti apa? Ya, apakah perlu membuat satu lembaga khusus untuk kita sebut lembaga pengawas pasar misalnya, gitu ya? Atau mungkin mengoptimalkan yang sudah ada.
mengoptimalkan yang sudah ada, misalnya ya tadi badan meteorologi, kemudian juga mungkin dari lembaga-lembaga yang memang konsen di bidang perdagangan gitu ya. Dan kalau kita ngomongin pasar misalnya, kalau tadi nyebutnya kalau Ibnu Taimiyah itu bicara tentang hizbah itu adalah pasar, ya konteks sekarang itu pasar itu dalam konteks yang pasar tradisional itu udah banyak ditinggalkan gitu ya. Orang sudah online semuanya. Istilahnya beli bawang aja online gitu ya. Beli tahu, beli tempe itu sekarang online gitu kan ya. Nah, ini juga harus dipikirkan dan ternyata di online itu banyak sekali horor, banyak sekali penipuan, banyak sekali hal-hal yang merugikan konsumen. Nah, termasuk kalau pernah Pak Syukur bilang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, ternyata salah satu hak konsumen yang jarang dibahas itu adalah hak spiritual. Kalau dia tahu seorang muslim, ya, maka pedagang itu harus bisa menyediakan ya makanan, minuman, kebutuhan yang sudah jelas halal. Kalau dia udah tahu muslim kemudian dijualnya itu yang haram gitu ya, nggak boleh. Atau mungkin ada supermarket misalnya nih, supermarket itu menjual mungkin ada yang haram gitu ya, atau mungkin maka di situ harus disebutkan misalnya muslim not allowed gitu ya, muslim dilarang masuk misalnya gitu, karena di situ restorannya non muslim gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat menurut saya itu menarik sekali untuk kita kaji saat ini. Tadi kita bicara tentang teorinya penting sekali, bahkan memahami teori itu ya di level S2. Ya, prakteknya ya perlu juga, cuman memang masing-masingnya gitu ya. Masing-masing ini yang perlu dipahami. Sehingga tadi Pak Aziz ngomongin tentang Kang Sesep juga sama. Kang Sesep jangan hanya ngelihat dari sisi di manajemen Curug Cikuluwung seperti ini, ya itu memang hanya level S1 gitu ya. Level S1 itu ya dia manajemen di Curug Cikuluwung seperti ini gitu ya. Ada pimpinannya orang yang berpengaruh namanya si Fulan. Kemudian ada anak buahnya itu digaji sekian. Kemudian nanti masuk karcisnya sekian. Kemudian ini ya standar seperti itu gitu ya. Enggak aneh, tapi kemudian seperti ini berarti gimana nih biar bisa berkembang, biar pengunjungnya juga semakin banyak, atau mungkin pengunjungnya itu biar puas gitu. Kemudian konteksnya di pariwisata syariah seperti apa nih? Seperti itu ya. Apakah perlu dipasang, mungkin katanya kan kalau pas hujan atau apa itu kan bahaya tuh, harus ada alarm warning atau apa gitu ya, biar keamanannya itu hibdun nafas itu betul-betul terjaga gitu ya. Nah, ini konteks-konteks seperti ini ya, pemikiran kemudian juga teori-teori itu kita bisa kaji, kita bisa pelajari sehingga kemudian tahu basicnya, dasarnya, kemudian implementasinya ada kesalahan nih, ini diperbaiki. Misalnya tadi ketika bicara tentang perbankan, ya kita juga nggak bisa mengatakan, perbankan syariah itu udah syar'i banget loh, udah gini-gini. Ya nggak juga gitu ya. Tetap saja harus ada kritik. Ya, tetap saja harus ada, bank syariah itu ya secara lembaga, secara hukum, secara fatwa sudah syar'i, tetapi di dalamnya masih ada beberapa bagian kalau kita analisis, kita pelajari lebih mendalam, ada bagian ini nih yang masih nyambung misalnya tuh ke BI, ada bagian ini nih dalam peraturan akuntansinya itu yang ternyata di akunnya itu dimasukin ke capital misalnya gitu ya. Termasuk juga dari sisi misalnya perjanjian. Ini orang banyak sekali orang bicara tentang murobahah, jual beli gitu ya, atau mudorobah atau musyarakah, kok masih disebutnya debitur kreditur. Yang namanya kreditur itu ya orang yang utang. Kok ini masih dibilangnya kreditur? Nah, ini masih banyak yang salah, dan itu adalah tugas kita semuanya untuk belajar dasarnya, basicnya, kemudian melihat fenomena atau melihat implementasi yang ada di masyarakat, terus apa yang kita bisa sumbangkan untuk memperbaiki itu, kemudian kita berikan solusi, rekomendasi, plus nanti akan melahirkan di level berikutnya di doktorat itu melahirkan atau menciptakan atau lebih tepatnya mewujudkan, membuat sebuah teori-teori baru, misalnya dalam konteks makro misalnya gitu ya. Dalam konteks makro ini kira-kira pemerintah gimana nih kalau nggak tanpa pajak ini, bisa nggak sih
sebuah negara itu hidup tanpa pajak gitu ya. Padahal dalam Islam kadang pajak itu sedikit kontroversi gitu ya. Nah, kemudian juga nanti kayak gimana kira-kira itu dipikirkan, termasuk juga nanti kalau di level master ini dia paham tentang supply demand-nya di mikronya, bagaimana itu dia memaksimalkan utilitas dengan uang atau dengan modal yang sedikit. Gitu ya. Jadi kajiannya banyak sekali dan semakin kita belajar, oh tahulah nyambung gitu, diulang lagi. Nanti mungkin kita akan banyak untuk bagaimana cara mengungkapkan ide dan gagasan, termasuk juga tulisan. Ya, jadi di sini alhamdulillah ada Kang Yayan, ada Kang Sese, ada Pak Syukur, ada Pak Aziz, ada Pak Hasan. Jadi ayo kita belajar bareng, berbicara ya dalam kontennya. Berarti di kontennya sebenarnya kalau rata-rata kan berbicara sudah bisa, tapi di konten, di isi pembicaraan, bobot dari pembicaraan itu ini yang penting. Kemudian juga menulis. Kenapa harus menulis? Ya memang harus nulis tesis gitu kan ya. Nanti saja ya ketika setiap pertemuan kita buat bisa aja nanti presentasi, kemudian diperlihatkan misalnya ininya untuk apa, Word-nya atau Excel-nya. Oh Pak ini ya mau ngasih Excel kata di bahasa saya mau konsultain juga. Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan kalau ada yang mau komentar. Iya Pak, boleh saya yang bertanya nih? Ya, atau tadi mau yang slide-nya tuh gimana? Ya, bagaimana? Yang slide-nya atau gimana tadi? Oh iya, ini masih berkaitan. Silakan. Berkaitan ini ketika kita memilih, ini masih rancu ya antara literatur review dengan penelitian terdahulu. Nah, artinya kalau literatur review itu kan kalau kepahaman saya itu dia tidak harus mengajukan sebuah penelitian utuh lengkap gitu kan, tapi dia lebih kepada mengambil konsep-konsep yang ada atau temuan-temuan gitu kan dari itu pemahaman saya sih. Nah pertanyaannya begini, setelah kita mengumpulkan atau mengumpulkan landasan teori, kemudian memiliki konsep sendiri gitu kan, dari dasar teori itu. Nah, untuk memilih penelitian terdahulu ini apa kriterianya? Apakah kesamaan metodenya, objeknya, atau apanya nih yang kita pilih nih? Betul. Ya itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Kang Sesep. Jadi gini, pertama gitu ya, bahwa bertanya itu memang nggak cukup satu kali. Saya juga kayaknya udah 100 kali ada ngomong denger literatur review itu apa gitu ya. Kerangka berpikir sejak 2006 itu, kerangka berpikir itu apa, kerangka pemikiran itu apa, landasan pemikiran itu apa, landasan teori itu apa gitu ya. Nah sehingga kemudian semakin diulang kita akan semakin paham. Jadi nanti nanya lagi boleh juga Kang Sesep gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan, masih ingat kemarin statementnya bahwa kerangka pemikiran atau konsep pemikiran itu dia dibangun setelah adanya kajian literatur review. Setelah adanya kajian literatur lebih tepatnya gitu ya. Karena literatur review itu kan berarti mereview, melihat penelitian, kajian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Bisa dalam bentuk yang paling utama itu adalah jurnal, ya kemudian ya disertasi, kemudian tesis, ya bisa skripsi kalau yang levelnya S1 gitu, atau riset-riset yang dilakukan oleh dosen. Ya kalau master berarti ya standarnya yang digunakan juga master juga gitu ya. Nah seperti itu literatur. Jadi jenis literatur sendiri kadang ada orang itu berbeda pendapat, tapi secara umum itu adalah jurnal dan tugas akhir di level master dan PhD. Nah, kemudian tadi ada agak sedikit bingung itu tentang apa? Tentang literatur review ya. Dengan satu lagi tadi apa? Kang Sesep udah lupa tuh. Perbedaan langsung ke ini aja, perbedaan literatur review dengan penelitian terdahulu. Nah, oh, itu saja. iya betul. Jadi literatur review itu adalah kita mereview
melihat, menganalisis, membandingkan, mengkomparasikan penelitian-penelitian terdahulu. Karena penelitian sudah dilakukan. Kalaupun yang sedang tetapi lebih dulu mereka dan sudah menemukan kesimpulannya, yaitu kita gunakan juga. Berarti penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang dilakukan sebelum penelitian kita, yang itu dianalisis, direview, disebut dengan literatur review, atau bahasa lainnya adalah kajian pustaka. Nah, ya, kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka kita biasa lebih terkenal dengan dalam literatur review apa yang dipertimbangkan. Yang pertama tentu saja adalah terkait dengan topik, tema, tempat, ya, waktu dari penelitian itu sendiri. Itu pertama, gitu ya. Jadi topiknya tentang apa nih? Tentang pariwisata syariah. Oh, udah banyak banget gitu ya. Saya nggak mau yang umum, cari yang spesifik. Misalnya saya mau tentang penelitian kajian terdahulu tentang pariwisata syariah berbasis alam. Kemarin jangan sampai salah nulis nih, pariwisata syariah berbasis alam gitu ya. Artinya pariwisata yang dia objeknya adalah alam dilihat dari perspektif pariwisata syariah atau dilihat dari sisi syariahnya. Nah, berarti udah ada belum ya? Oh, ternyata sudah ada nih ya, manajemen pengelolaan pariwisata ya berbasis alam dalam pariwisata syariah. Ya, dia lihat dari sisi apanya, mungkin objeknya tadi Curug Cikuluwung gitu ya, atau mungkin juga dari sisi manajemennya, dia polanya dikelola oleh masyarakat ya, atau satu lagi misalnya di Curug Nangka itu dia dikelola oleh pemerintah. Kita lihat itu lokasi, tempat, topik atau tema. Yang berikutnya juga adalah metodologi ya, bahwa metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu itu sama dengan punya kita. Misalnya yang paling gampang itu dan selalu terjebak ke situ seringnya itu ya pengelolaan manajemen Curug Cikuluwung ya dalam tinjauan fatwa DSN MUI. Ada lagi manajemen pengelolaan gitu ya. Manajemen Curug Nangka dalam tinjauan atau berbasis fatwa DSN MUI tentang pariwisata syariah, itu kan sama tuh. Nah, berarti toolnya dia sama, berarti kita bisa gunakan. Tinggal nanti kedalaman dalam mengkajinya. Apakah peneliti terdahulu dia menyebutkan batasan dalam penelitian, ya, atau dia betul-betul dikaji secara detail. Nah, ya, jadi lokasinya berbeda, tetapi metodologinya sama, itu dijadikan juga literatur review atau dijadikan kajian pustaka atau dijadikan apa tadi penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, oleh orang lain, lembaga lain yang sebelum penelitian kita lakukan. Penelitian terdahulu tersebut kemudian dianalisis, ditinjau, dilihat, direview, dikritik, dievaluasi, dibantah, itu disebut dengan literatur review, mereview literatur. Nah, itu literatur sendiri sekarang yang paling tren itu ya adalah jurnal. Jurnal berarti levelnya dari mulai Scopus Q1, 2, ya 3 sampai 4, masalah itu ya, sampai 6 juga, kemudian Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6. Kalau di level S2 ya seharusnya di Sinta 4, 3, 2 lah ya, gitu. Itu kalau di S2, gitu Kang Sesep ya. Iya, baik. Ya satu lagi nih Pak nih. Silakan. Karena yang lain juga belum pada angkat tangan soalnya. Iya, mungkin masih belum ini kali. Iya. Silakan. Nah, kita dalam pengambilan referensi, kita tadi disebutkan ada Scopus kan, kemudian beberapa yang mungkin premium lah. Betul. Nah, kadang-kadang kita dapat referensi itu nyari ya kan, tapi kita nggak bisa akses tuh. Mungkin dipertimbangkan ke INAI sendiri untuk punya akun akademik gitu kan, sehingga semua mahasiswa punya akses juga. Oh iya betul. Iya, karena kita kesulitan ambil itu, akhirnya kita ambil yang
yang ada di Google Scholar aja kan. Betul. Nah, sekarang sebenarnya sudah ada repositorinya Inais sedang disusun. Saya sudah ngirim buku banyak sekali dan juga beberapa jurnal diletakkan di situ ya. Dan nanti akan bisa diakses oleh mahasiswa. Sebenarnya bukan beberapa ya. Sekarang tren hampir semua perguruan tinggi itu dia akan meletakkan atau memiliki repositori atau ya kita sebut dengan bank digital ya, bukan bank bank buku gitu ya, artinya bank literatur ya. Sekarang itu mengambil buku di berbagai itu banyak sekali itu ya, tinggal ngambil saja buku saja yang di hukum bisnis syariah itu ada di Universitas Muria Kudus ya. Muria Kudus UMK tuh, di situ ada full edition. Terus yang HRD juga ada di Surabaya itu juga full edition. Ada buku saya juga yang agak sedikit populer tentang COVID itu di UIN Jakarta, itu juga full version gitu ya. Nah ini trennya seperti itu. Jadi justru kita itu apa ya, banjir informasi yang kadang mahasiswa itu malah bingung gitu ya. Nah makanya biasanya di level S2 ini harusnya tadi ketika melihat di Google Scholar ya nggak apa-apa juga. Di Google Scholar tinggal dilihat ini yang mengeluarkan jurnal itu siapa. Ya, sebenarnya pertama bisa lihat dari penulisnya, kedua dilihat dari sisi jurnalnya. Kan di setiap halaman itu pasti akan ada jurnal sekian, ini sekian. Dan sekarang semua jurnal, jadi sebagian besar kalau di itu sudah online jurnal system dan bisa di download. Yang berbayar itu sangat sedikit gitu ya. Nah, kalau terkait dengan berbayar ini sebenarnya kita juga boleh mengkritik juga. Banyak sekali profesor juga yang cendekiawannya mengkritik tentang Scopus yang dia base-nya adalah kapitalis gitu ya. Menelitinya di Indonesia, giliran sudah jadi tulisan dibawa ke sana, kemudian kita untuk mengaksesnya suruh bayar. Gitu ya, secara dasar sih ya nggak apa-apa juga, namanya kita perlu ilmu bayar gitu, tapi kan kadang tidak seperti itu konteksnya gitu. Padahal dalam satu harusnya dikembangkan, tapi ya boleh sebenarnya, tapi ya perlu kita kritisi juga gitu, sehingga di moraref.kemendak.go.id itu semua ini bisa diakses. Kalaupun tidak, kita bisa datang ke perpustakaannya kemudian atau di digital library-nya, kemudian kita bisa mengambil itu. Termasuk juga beberapa ini yang Scopus. Ya kalau level kita nggak mesti Scopus lah. Sinta 4 atau 3 sampai 2 itu masih free semuanya. Gitu ya. Jadi nggak mesti sampai ke sana, kecuali yang S3 itu dia harus internasional jurnal. Tapi itu biasanya oleh kampus itu akan difasilitasi. Saya pernah dapat banyak sekali jurnal juga terkait dengan itu. Nanti kalau mau perlu yang tourism atau apa, Kang Sesep tinggal nanti bisa hubungi saya juga, bisa hubungi Pak Bukhari juga di UIN Jakarta itu, tinggal kita bilang ke bagian librariannya, itu bisa langsung dikirim semua jurnal internasional tentang satu topik tertentu. Insya Allah nggak susah gitu ya. Ya gitu. Jadi tapi ya nggak usah ngomongin Scopus dulu lah, yang ini aja dulu gitu. Sinta 2 itu udah levelnya tuh udah tinggi itu kalau untuk master itu. Itu saran aja Pak. Iya betul. Soalnya kalau Scopus juga asal ini nulis aja dulu lah. Tapi menarik, ini yang ngomongin yang di jurnal Scopus ada nggak ya Cikulubung ya? Kayaknya nggak ada tuh. Itu dia, nanti kalau bisa masuk kan Scopus gitu ya. Nah, kadang kalau seperti itu sering ditertawakan oleh orang-orang kuantitatif atau orang-orang yang ini biasanya. Oh, ini kok cuma satu objek gitu ya. Nggak bisa, ini nggak memenuhi syarat untuk Scopus gitu. Scopus itu dia levelnya itu harus minimal banget, itu adalah national problem gitu ya. Walaupun kalau orang kualitatif ya sangat mungkin, misalnya tadi ada konflik di sana, kita pakai etnografi misalnya, kita pakai fenomenologi, kita lihat lebih detail, oh ternyata ini loh akar masalahnya. Itu justru lebih menarik gitu. Tapi kadang tadi pemahaman yang kurang mendalam tentang kuantitatif kualitatif atau tentang satu topik tertentu, dia hanya bidang topik tertentu ini, dia tidak expert di bidang topik yang lain, kemudian mungkin kurang menguasai tapi kadang komentar. Ini yang penyakitnya orang-orang yang berilmu biasanya itu
ya mudah berkomentar padahal bukan bidang expertnya. Saya ingat sekali tuh beberapa hari yang lalu dia bilang saya sekuler, katanya saya baru mualaf nih mau belajar gitu. Kalau mau belajar ngaku sekuler ngaku tuh ya ngikut gitu, syar'i gitu, jangan membantah gitu. Sampai dibilang udah nggak zaman katanya kualitatif gitu. Wah, saya sebagai pejuang kualitatif ya ya enggak lah. Justru kualitatif itu muncul dari positivisme gitu. Tapi ya enggak, kita kualitatif, kuantitatif yaitu sebuah pendekatan, itu sebuah metode, ya objek ke mana yang digunakan. Silahkan penelitiannya kan akan ada batasannya. Oke, Pak Syukur mau ada komentar? Pak Syukur mau ada komentar nggak? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Kayaknya udah 4:45 juga. Terima kasih untuk semuanya, luar biasa sekali. Ingat, dosen itu semakin belajar, semakin pinter. Nah, sangat disayangkan. Saya juga sebenarnya tidak mau ya ketika saya mengajar yang pintar, mohon maaf saya juga nggak pintar sebenarnya. Itu saya bukan pintar, tapi saya yang selalu ingat jadinya. Nah, ini pentingnya kalau pas belajar itu ya mahasiswa harus ngomong, harus berbicara, harus diskusi gitu ya. Kalau yang apa yang ngomong dosen terus gitu yang pintar dosennya karena memang dia diulang-ulang terus gitu. Diulang-ulang terus gitu. Tapi makanya mahasiswanya. Nah, kita akan buat kayak gimana nih. Mungkin kalau menurut saya bukan hanya ekonomi dan ini ke depan Kang Sesep konsep tadi teori-teori diskusi tentang banyak hal terkait dengan ya Islam Indonesia gitu ya, itu menurut saya menarik gitu. Apalagi kita bisa share di media sosial menjadi jejak digital kita dan secara syar'i kita bisa mengatakan ya ini mungkin salah satu kontribusi kita untuk Islam dan juga Indonesia tentu saja. Gitu Kang Sesep ya. Jadi jangan bosan ini ke Pak Syukur ya untuk diskusi, Kang Yayan juga. Terima kasih Pak Purwanto juga yang sudah hadir ya tadi sudah ini. Pak Hasan Asari juga tadi harus belajar ini pastikan gitu ya untuk bisa betul-betul apa ya memiliki semangat lah untuk talibul ilmi itu. Ya, jadi jangan hanya nanti boleh kalau udah kuliah selesai udah gitu ya nulis apa belajar nulis itu kalau cuman dipaksa membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi gitu ya. Setelah itu mandek gitu ya. Saya kemarin ngomong dengan beberapa pantes Indonesia itu nggak maju-maju gitu ya. Nulis skripsinya kepaksa, kadang dibantuin. Disertasinya, tesisnya juga sama. Yang profesor guru besar juga ada beberapa juga. Ini ya, ini yang harus kita ini kan. Dan sekali lagi tadi terakhir pesan saya, jangan sampai belajar itu yang pintar itu dosennya. Gitu ya. Jadi mahasiswanya harus banyak belajar juga. Oke, terima kasih itu dari saya. Silakan. Dosennya juga yang pintar. Nggak apa-apa. Ikhlas gitu ya. Ikhlas. Ya. Kang Yayan mah yang penting ijazahnya yang udah pinter. Iya, kalau Kang Yayan kan udah nggak butuh ijazah, ngapain lah nggak ya. Pinter udah. Bilang ini sangat butuh harus selesai di Desember nih. Ada yang sudah ditunggu. Ada yang sudah apa sidang proposal nggak bilang-bilang tuh. Oh iya benar. Ayo Kang Yayan ditunggu. Ayo. Ya, nanti kita komunikasi lagi. Terima kasih Kang Sesep, silahkan ditutup. Baik, terima kasih atas kepada Bapak guru kita, Bapak dosen, kemudian juga kepada teman-teman para partisipan. Diskusi yang sangat menarik sekali, tapi sayang ini laptop saya tinggal 19% ya, jadi siap. Jadi jangan berlama-lama lagi lah. Sebelum kita tutup, kita review kembali apa yang telah kita pelajari bahwa ekonomi syariah masih terbuka peluang di peluang sangat besar 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, tapi bisa juga kemudian justru keadaan sebaliknya. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.